Menurut ulama tafsir, ya, Fakhruddin Ar-Razi ini ulama Spanyol. Beliau memiliki kitab yang sangat luar biasa sekali. Mafatihul Ghaib, nama tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, itu nama tafsiran, nama tafsir dia. Di sana banyak kisah-kisah yang beliau paparkan. Banyak kisah-kisah yang beliau paparkan di sana tentang kehebatan para ulama-ulama kita, tentang kesolehan para ulama-ulama kita. Kalau kita bandingkan diri kita dengan mereka, jauh api dari panggang. Balik, jauh panggang dari api. Terus jangan perlu bandingkan dengan ulama-ulama salafus soleh yang dahulu. Perlu bandingkan diri, jangan ilmu dulu, daya juang secara fisik dengan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh jauh. Di zaman dakwahnya Bapak Maulana Syekh berjalan jalan raya akses tidak seperti ini. Beliau ditandu Bapak Maulana Syekh Tamarko, padahal level beliau ulama dunia, kayu kunjungin yang pelukur. Padahal di zaman itu belum ada mobil mewah, belum ada akses yang luar biasa. Makin niki pelunggu dengan renggek seperti abot laik jamaah. Abot laik jamaah. Sampai niki zaman sekalian sakit kamu lakar bau. Bahasa kasar, terus setan aja jalan sudah. Ya, ini tidak mampu kan. Dan ini adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Makanya di dalam Al-Quran ada ayatul haq. Di dalam Al-Quran itu ada istilahnya ayatul haq, ada ayatul syifa. Ayatul syifa itu cuma 6 saja. Namanya ayatul syifa, wa yashfi sudur, ayatul hifzi sekian. Ada juga mungkin belum pernah dengar namanya ayatul haq. 400 lebih kalau ayatul haq itu. Dia Allah berfirman pada ayatul haq itu ada penekanan. Di sini yang mau ambil satu-satu. Namun mau bis maka 400 ya sembe enggak boleh mau beda entah lah deh. Pertama adalah ayatul haq, yaitu haqqatul qawli. Ini Al-Imran kan? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada haqqu tilawati. Ini haqqu tilawati ini Al-Baqarah. Alladzina atainahum yatlunal kitab haqqa tilawati. Ada juga haqqa jihadih. Kupas terus dulu. Emang si 400 aja dulu. Ketiga aja dulu. Pertama itu haqqa tuqatih. Ma makna haqqa tuqatih dalam Al-Quran? Tapi sebelum kita menjelaskan makna haqqa tuqatih itu, perlu iling dulu ma makna haqqa. Haqqa itu apa maknanya? Namun bahasa kau mungkin tetu. Lamun bahasa sasak tui jadi tebaran ulama si alim soleh, ikhlas dan tegak berjuang bina ngarapang upani pada. Nah ini kalimat berjuang dek ngarapang upah pada makhluk si dari panjang jawaban seluruh para nabi. Mulai jawaban ini dilontarkan, dikeluarkan dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW.
Nabi Nuh berkata seperti itu. Nabi Yunus, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, kata beliau, aku sekali-kali tidak berharap upah dari engkau wahai manusia. Ini kan bahasa sasar, dia dengar upah daripada makhluk. Hebat Bapak Maulana. Ternyata lagu itu adalah tafsiran daripada jawaban seluruh para nabi. Kalau engkau ingin menjadi pewaris para nabi, hendaknya pada umat ini engkau berkata begitu. Di umat niki engkau berkata begitu. Dek ngarepang upah daripada makhluk. Dek berharap upah daripada makhluk. Itu ada istilah Kiai Jawa. Lamun amplop niki 1 juta soheh. Lagu lamun 1 siu, lagu siupang itu agak ingesan seperti atau dedara soheh juga ini. Itu akal doang ini. Itu ada orang-orang seperti itu. Lalu masih berharap amplop ini jamaah sekalian. Berarti satui jadi keulamaan yang belum memiliki masih perlu dikaji ulang. Yang namanya satui jadi keparan ulama itu adalah dek dengar pak daripada makhluk, ajaran tasawuf tinggi menurut versi guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana. Kita perluas makna ini, termasuklah pelungguh mengajar agama di madrasah, mengajar ngarepang bos, itu ngarepang upah benar. Mengajar mengharapkan dibayar jam, ngarepang upah benar. Lakukan berduit senina semama Pak Ustaz. Nak jari malaikat. Saya buat para malaikat dia ada di Al-Quran kena inak semenit malaikat, Ustaz semenit malaikat ada di Al-Quran. Nak bayaran kesebutaran dia kena pondok pesantren semenit malaikat guru-gurunya. Kita tahu, mereka tahu bahwa engkau bukan malaikat. Allah dahulu tahu. Tapi Allah berfirman pada akhir surat Al-Hajj, haqqa jihadih, kata Allah. Tahu engkau bukan malaikat, tapi tolong dong. Allah tidak ingin disandarkan harapan makhluknya, panjangnya kepada 2 sandaran. Makanya Allah itu tidak mau menerima sandaran engkau kalau engkau masih bersandar selain daripada dia. Makanya para nabi itu bebas sandarannya. Apa jawaban Nabi Nuh? Aku tidak berharap upah darimu. Jawaban Nabi Allah Ibrahim, aku tidak berharap upah darimu, aku berharap rahmat dari Allah. Ini kalau perlu memaknai kalimat-kalimat guru besar kita ini, subhanallah. Maka dari itu saudara-saudara tiang, para asatidz ustazah, bapak-bapak tiang, berjuang di dengar upah. Lihat pada saya dengar upah si pihak makhluk, yaitu Allah. Siapa? Allah. Amun belum megang itu upah makin iki. Tidak lalu ada 1 sata, kalau ngaku 1 juta lah paling lebih. Tetapi kalau Allah, subhanallah. Makna haqqa itu adalah kebenaran, itu adalah tui jati. Para ulama si alim, soleh, ikhlas dan tegak. Ini namanya kebenaran ulama itu. Ulama itu adalah si alim, si manusia alim dan soleh, ikhlas dan tegak. Manakala dia mengamalkan, maknanya berjuang di dengar upah. Itu satu jati, tetu. Ini. Dalam Al-Quran ada itu kalimat yang dipakai juga, tetu. Allah juga berfirman seperti itu. Redaksi Al-Quran, haqqa pada tetu. Berarti Arab manusia yang dirang tetu. Mulai berjorak-jorak jadi jamaah lagu main jaidat lolos. Ini pelungguh tidak tetu. Maka ada beberapa tempat yang tidak boleh berjorak-jorak pelungguh.
Masa menari berjorak-jorak? Lunas, tembak demi lahir anak. Zikir ibadah deh berjorak-jorak. Tembak kamu surga berjorak-jorak. Makanya Al-Quran ada beberapa tempat pelunggu dituntut untuk benar-benar. Satu diantaranya adalah haqqa tuqatih. Itu jamak, tuqatih itu jamak. Berbuat baik, berbuat persoalan takwa dengan asal itu kalimatnya kalimat takwa, pegawaian takwa tetul. Jamaah para niki sembahyang salat niki pegawaian takwa, niki juga pegawaian takwa niki pekerjaan takwa niki. Ya, itu ada apa namanya? Murid Imam Malik waktu beliau ngaji mana niki model. Pengajian ini murid Imam Malik. Allahu Akbar. Ini dengan iya. Allahu Akbar. Bukan ke kitab ini. Bukan ke kitab. Untuk basin si Imam Malik ambil lain basin Imam Malik. Azan niki tuan guru. Terus sudah lain. Lalu sembahyang. Basin beliau, jangan begitu. Saya tanya sekarang, apa hukum sholat jamaah? Sunnat muakkadah menurut mazhab Imam Malik. Terus untuk ilmu wajib ain, fardu ain. Kalau menuntut ilmu fardu ain, sholat sunat muakkad, kamu duduk dulu dengar aku ajarkan kamu ilmu. Jangan kemana-mana bahasa. Nah iya sih tahu beredek jalan. Kecuali kita gawe subahan, kanya ke boya sinetron, apa enak, kanya kanta main catur, azan, baru pelukuk tinggalkan, lalu kanya kanta ngaji niki. Nanti dulu Pak, jawab panggilan itu secara lafzi ya, selesai tema pengajian, baru kita ngaji, baru kita berangkat sholat. Ini pegawai takwa juga jamaah. Pekerjaan apa? Nah, kalau itu pekerjaan takwa, ini sepelang haqqa tuqatih, tetu. Membangun majelis ini di tengah-tengah umat ini pekerjaan takwa. Jangan setengah-setengah kelungkuh niki. Ya Ustaz niki. Dan mesti ada ujian kelungkuh. Saya kelebet perjuangan jamaah niki, saya luwih kancan medai masalah. Apa masalah sholat aja? Ya ada eloran, si teman. Apa masalah lengan ada dai, ada baju para cantik mau? Tidak beres itu. Sholat senang, sakit mai, terus mati. Ini namanya haqqa tuqatih. Apa namanya? Haqqa tuqatih. Terus menerus dalam bertakwa itu, terus menerus. Belum sami. Kalau benar-benar bertakwa dalam berkalimat, benar-benar bertakwa dalam berprinsip, dedek girang dedek tak obok-obok si masalah. Besok pelungguh niki disandingkan dengan masalah ini daripada ini, masalah ini daripada ini, pelungguh pilih yang lain. Tidak haqqa tuqatih. Majelis kita ini adalah majelis yang harus ditegakkan dengan haqqa. Kalau takwa haqqa tuqatih. Itu baru main-main ya mas saya. Jangan seperti ada ulama matematika. Matematika nih kira-kira mana umur SMA lah. Dia punya guru dosen matematika kelas kaliber. Oh luar biasa kali. Bedai kan dagang rujak. Kan dagang rujak bu. Apa terujak? Pedang, nanas. Apa ini? Tahu.
Mending ketuan anak si ahli matematika nih. Nah, 3 kali 7 kira. Ini ketuan 21. Salah. 27. Ini gak rujak nih. Betul nih, nah kamu nih di sekolah. Nih 37 21 kan? Jangan malukan guru itu matematika. Aduh, apa guru matematika kamu boleh tahu aja. 37 21. Lalu dagang rujak nih kalian 27 nih. Udah salah, dagang rujak ke toilet. Dagang rujak. Ini dikenal nih. Anu Niki. Saya Niki. Tulak ini pelajar Niki. Dagang rujak. Kamu membedakan sekolah. Membedakan sekolah. Lagu dia doang pendaya di setiap mereka kepeng. Ya, setiap mereka kepeng 3 kali 7 27. Ada bongol, kamu bongol. Jangan bilang saya bongol, saya SMA aliyah saya ini dan guru saya adalah dosen terbang. Ada dosen bongol, ini ada dosen bongol. Itu ahli matematika dari SD, SMP, SMA dia ahli matematika. Tanpa berhitung dia tahu jumlah. Bohong darah itu nggak berhitung itu jumlah. Bohong. Lalu dia berkata apa? Orang ini berkata, lalu kesalah 3 kali 7 27. Taruh apa? Kalau aku yang benar, bagaimana? Padak gua aneh, unik anak dia. Berapa kali? 1 kali wah. Paju. Lalu kamu sudah salah, mati unik dengan. Dagang rujak bani mati. 27 itu adalah 3 kali 7 hasilnya 27. Bani mati. Coba dagang rujak membela keimanannya bahwa 3 kali 7 itu 27. Akhir payu dah guru pun ini melari guru. Sas ini. Iya nak. Ini harap dengan renyah pelonggong ini. Nah, kena. Ini kita dagang rujak. Sarangan oleh. Aku di batu sarang angin. Coba kan pelunggung dosen matematika nggih. 37 itu 21 nih. 21 itu yang benar. Tetapi dia bilang 3 kali 7 itu 27. Bunia balik mat. Bunia. Terus kamu balik berempat. Aku coba nih kau terpadak 1 sekali katanya. Lunas seperti yang sebenar. Wahai anakku, 3 kali 7 itu adalah 27. No kan? No kan? Menindakkan rujak nih. Kalah sama kamu. Masa Pak Ustaz? Dia kami tahu sekolah aliyah. Ustaz ini dosen terbang 3727. Makmum, wahai dagang rujak landen kalah. Boleh berat. Pas 1 sekali kata dagang rujak. Terima kasih Pak Ustaz minggu lalu. Minggu lalu dagang rujak ini. Wahai anakku sakit. Kamu coba hitung ulang Pak Ustaz ini. Terhitung itu mereka 7, 8, 9, 10. Ternyata hasilnya apa? 21. Kan 21 Pak Ustaz ini. Wahai anakku, saya memilih dalam pilihan yang kamu berikan tadi itu. Saya pilih jawaban yang jangan kita mematikan, bunuh orang. Lebih baik kita memilih jawaban yang sekedar memukul saja sampai tidak mati. Inilah pemikir yang sebenar-benar pemikir. Kau contohlah dalam mengemban umat ini. Beruang doang tanah lagu coba nak jadi buah gon sebelah. Iya pikiran tuan guru, ustaz guru matematika itu. Anak kena nih, lalu kesalahan dagang rujakin mat.
mungkin dengan dosa belit. Angka baik pakana nia sekedar metempok satu sekali. Kamu iruk nia iruk. Jangan paham dengan yang agak tinggian baru cara kejelasan jenis makna itu dalam memimpin ibu ia entah gelik-gelik penuh beruang karena lagu sebenarnya tekangan beruang ke dia hadir dari sarang angin bui lagu di sepi nate ya teh tidak waktu sila paham mak ketahuan angan dengan jadi pemimpin mak ketahuan di dalam tiang peluluh meniti mengayomi umat. Kalau aku bersifat seperti dosen matematika ini dalam mengadili orang, dalam mengadili apa yang aku pimpin, selamatlah kabilahmu, selamatlah organisasimu, selamatlah negaramu, dan selamatlah kaummu. Ini namanya hak tafakkur, hak dalam intelektual, bukan hak dalam takwa saja. Nek apa nyala, lalu terbela ada isi delik korban itu jawab sekali. Makanya kalau pelungguh ini mendengar satu kebijakan, satu aturan-aturan yang itu, nanya dulu kalau itu adalah orang yang benar. Satu. Terus yang kedua, jamaah sekalian, haqqa tilawati. Ini orang disinggung dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Allazina atainahum yatluna al-kitab. Orang-orang yang kami datangkan kepada kamu sekalian untuk membacakan kitab, untuk membacakan kitab-kitab yang dari langit. Dengan apa? Haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Makanya kalau engkau baca Al-Quran, benar-benar cara bacanya, sehingga waktu benar cara membacanya, benar cara memahaminya. Waktu benar cara memahaminya, benar cara pengamalannya. Waktu benar cara pengamalannya, benar cara mengistinbat hukum dari Al-Quran itu. Satu kebenaran merembet pada kebenaran yang lain. Benar haqqa tilawati, benar cara membaca saja itu sudah luar biasa. Dan tidak mas sekali. Membaca apa? Membaca Al-Quran. Kena kita terbaca. Jamaah sekalian, Allah kena kita terbaca, insya Allah Allah akan merahmati kita dengan bacaan-bacaan yang lebih hebat lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi jajari pelungguh meniki lunas cerah ngaji, ada yang kena entah baca. Al-Quran itu dibaca oleh orang biasa bisa, setengah biasa bisa, orang pintar bisa, orang ahli qiraat bisa, ahli ngaji bisa. Itu Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki haqqa tilawati. Bacalah dengan cara sebenar-benar bacaan. Kita kembangkan sekarang. Ada juga ayat-ayat Allah yang tidak tertulis tetapi berupa fenomena alam. Itu baca juga dengan cara benar-benar. Kembali, ampun sering lalu datang tuan guru ojok niki haqqa tilawati. Benar-benar cara membaca kedatangan tuan guru. Lamun degisi dedara terus tuan guru jauh gula dit apel haqqa tilawati. Benar cara baca kedatangan tuan guru, ia milih dek dijen pelubuk. Kena aku sama baik dengan tuan guru kena I love you. Malu. Unas. Ia kembali, aku liti datang dagang, liti lalu sering datang ngajak balik ke dagang rabuk itu. Haqqa tilawati, baca kedatangannya itu dengan benar-benar. Ternyata tersuruh kebun rabuk. Lalu kan dek dengaruh, dek kemeni. Oh lalu dek dengaruh, ada ketagih. Wah rabuk maku tahun si uwi. Haqqa tilawati.
Kembe senina kini bilang jelon berjilbab sholat ndik lalu pengajian masih ke sholat jilbab. Sepengetahuan keselama keluarga jilbab si ijo niki enggak untuk kadu begawe ngaji begawe. Lagu nani jak bilang jelon baca gelagat senina hak qatilah dengan benar-benar bacaan. Kau jadi pemimpin, baca gelagat umat. Wahai jamaah sekalian, baca gelagat majelis haqqa tilawati. Baca kemana saya harus diarahkan, sama guru saya, sama murabbi saya, sama masyayikh saya, sama ustaz saya, sama jamaah. Kemana ini? Haqqa, baca benar-benar baca. Kalau benar, bismillah. Kalau tidak benar, atret lunggung. Angkat terbagi gambar. Oh, ada enak berpartai. Lalu kan boleh bawa mau kebagi 50 Golkar kan? Nah itu. Benar. Jamaah sekalian, baca benar-benar bacaan itu. Dendek lengah jamaah. Baca keluarga pelungguh meniki. Yang terlebih hebat wahai jamaah sekalian, haqqa tilawati. Baca perkembangan zaman ini. Itu ada seseorang wali, beliau berprinsip begini. Bersifatlah kamu seperti air, hanyutlah kamu, tapi dengan satu catatan, jangan tenggelam. Larutlah kamu, jangan tenggelam. Bergaullah kamu, tapi jangan dipengaruhi, tapi engkau yang mempengaruhi. Bercampur baurlah kamu, tetapi jangan engkau bisa diwarnai, tapi engkau yang mewarnai. Itu prinsip wali. Sekarang ini, zaman teknologi, tidak bisa pelunggung piwal dari HP ini, tidak bisa dari internet, tidak bisa. Kenapa? Penjual bisa datang ngaji ini, penjual HP, internet, kuota, orang muslim semua. Tetapi gunakan dia untuk ibadah kepada Allah, untuk silaturahmi. Kamu di nara WA majelis, delete buka WA. Itu pakai ibadah. Terakhir, haqqa jihadi. Ini terakhir surat Al-Hajj. Berjuanglah kamu wahai manusia, haqqa jihadi, dengan perjuangan yang benar-benar perjuangan. Nah ini syahid pengajian kita. Wahai jamaah, benar-benar berjuang. Jangan rusak baris perjuanganmu. Baris perjuangan adalah jahidu fisabilillah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan dirimu, jiwamu, dengan hartamu, dan dengan dirimu. Kamu berjuang. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ampus itu ada apa dalam ampus? Ada istri. Ada apa dalam ampus? Ada anak. Ada apa dalam ampus itu? Ada perasaan. Dalam berjuang harus korban perasaan jamaah. Aku lalu suntik senina niki lalu ustaz suruh digentik niki dok kau aduh ustaz kita pada wayang pada umur keluian senina keluian anak-anak sugihana aku nih yang mereka ayo korban perasaan lah terus korban perasaan itu jahidu bi amwalikum. Kalau dalam harta apa? Dalam harta, mohon maaf belum jauh. Dalam ampus itu apa juga? Perasaan, waktu. Perasaan niki jamaah sekalian. Ini niki marah niki kata WA niki kejatulen ansubu ruang ninana. Senina tinggal ngenjen lepolindas. Mana suaminya? Udah ibu apa lepolindas? Bilang. Mana suaminya? Suaminya pergi ngaji, dia ibu bidan. Istrinya sedang melahirkan, suaminya pergi ngaji, kok nyaleh amat. Pada luar teman mata ada hari kenjan lebay teduh. Ini murah-murah, enggak ngenjen pirem, enggak ngenjen nonga, bedok melau. Cara ngenjen nari, tiang. Ini bilang tiang harus subur. Iya tak ngenjen ya, ada-ada cidara lemak kalau ngenjen bilang tiang.
Tapi pakai zikir ruh. Allah menjadi harus Allah kasih tahu hamba yang subur itu, yang di dalam perut luhur itu, wahai hamba Allah, ruhmu ada sama dengan ruh ibu. Bantu ibu dendek keras harus si ganjang kamu anak. Namun ini yang merarat subur dan main selodor konon. Itu caranya. Makanya anak kita terus keluar. Ini terapi melahirkan tuh. Nah itu caranya nih jamaah sekalian. Orban perasaan dari ustaz ya mungkin dari ceramah nih aruan dulu dengan ukur tanah nih berbeda dulu zaman darah zohor dengan ukur tanah. Aruan dulu dengan bagai pisah darah roh nih sudah bagaimanapun pisah roh, tapi ini jadwal kewajiban yang sudah dijadwalkan 1 tahun yang lalu Ramadan kemarin oleh seksi dakwah. Ia terlanggar jadwal ini. Nah ini jamaah korban perasaan ini. Makanya haqqa jihadi, berjuanglah engkau dengan benar-benar perjuangan. Barisnya fisabilillah, jalan Allah. Kalau sudah barisnya fisabilillah, Allah nanti yang akan baca. Kalau sudah Allah baca, Allah yang hukum apakah engkau marfu bidhammah atau marfu bimahzufun, atau pelungguh akan jadi mubtada, atau pelungguh akan menjadi sekedar jadi amil saja. Bergantung dari mana? Bergantung dari baris sabilillahmu. Perhatikan baik-baik, ini mustahil Allah menyengsarakan para pejuang-pejuangnya. Ia di dunia, ia di alam barzah, ia di alam akhirat. Mustahil itu bu, jamaah, mustahil. Makanya jadilah engkau pejuang yang sabilillah dengan haqqa jihadi. Bapak teliti, Bapak Haji Ja'far, beliau sedang berjuang ini, mau menerima kita sebagai tamu, status kita tamu, dan waktu kita bertamu kita beribadah. Ini jihad juga ibu-ibu jamaah sekalian. Paling beli pahala begini, Bapak Haji Ja'far ini, misal 100 mau itu beliau satu semua sama 100. Ya Allah. Hari kita sekalian. Lagu lamun kalau jawaban Cormani sejak paling beli pahala ya supir. Walaupun supir niki film atau masjid ngantih ngerokok. Beli mau pahala supir niki. Lagu misal pelungguh meniki ijtima 10. Supir niki demen ijtima langsung tamat tuh, maka 10 kali 10 100 mau niat kebaikan. Malik niat mau 100 berarti 200 kebaikan. Jalan. Ingat jamaah sekalian, sekedar ini yang bisa yang sampaikan. Kita akan tutup dengan syafaat.